Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Waza TV, hari ini saya bersama dosen Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, dan sekaligus beliau ini adalah kandidat doktor di Universitas Negeri Malang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Bapak Fadli Rahman. Dan beliau hari ini sedang mengantar kuliah ya? Mengantar apa? Mendampingi mahasiswa melaksanakan kuliah observasi lapangan dan experiential learning di PT Semen di Tuban dan ke Batu. Oh, di Purwodadi nanti untuk observasi berkaitan dengan pemasaran, keuangan, dan SDM. Oh, artinya itu mahasiswa diberikan pemahaman pengenalan tentang bisnis lah. Iya, jadi mahasiswa itu tidak hanya ada di dalam kelas, tapi bagaimana mahasiswa juga berinteraksi di luar kelas yang berkaitan dengan observasi-observasi tentang teori yang ada di meja kuliah, sekaligus dipraktikkan di luar itu seperti apa. Itu gitu. Diobservasi, yang selanjutnya nanti dibuat laporan menjadi sebuah artikel, di mana artikelnya itu akan dipublish di beberapa jurnal. Oh gitu, ya. Jadi kegiatan ini bertujuan mengenalkan secara langsung bagaimana proses bisnis secara real ya. Iya, betul. Dan bagaimana mengembangkan usaha. Betul. Ya, ini kombinasi ya antara forum dan lapangan. Iya. Jadi memang mahasiswa itu diharapkan agar mahasiswa itu seperti apa teori yang disampaikan di meja kuliah dan praktiknya di luar itu bagaimana. Ini berapa hari? Kegiatannya berjalan 2 hari. 2 hari. Itu 2 hari itu di 2 lembaga, dan hari kedua itu ada tempat wisata yang memang kita mengobservasinya bagaimana digitalisasi dalam pemasaran wisata pada saat ini. Karena marak-maraknya wisata itu pada saat ini itu sudah mengenalkan melalui medsos. Jadi kita tidak harus berkunjung ke tempat wisata untuk mengetahui, tapi hanya cukup lihat web dan seperti apa realita di lapangannya itu kita diobservasi. Ya, betul, ini bentuk pengaplikasian teori marketing di kelas, dan seperti apa aplikasinya di luar itu dikombinasikan oleh mahasiswa yang dijadikan karya ilmiah nanti. Sekarang ini kan begini, semua produk itu sudah ada istilahnya pariwisata. Pariwisata itu kan sekarang bukan hanya soal jasa pariwisatanya juga ya. Betul, sudah ada combine dengan ekonomi juga itu. Nah ini Pak Fadl, tentang yang sering menjadi pertanyaan itu, seberapa pentingkah pendidikan dan apa peran pendidikan sendiri di dalam kehidupan? Nah, pendidikan itu kalau dikatakan seberapa pentingkah, itu kalau dikuantitatifkan maupun dikualitatifkan itu nanti pendidikan itu pada hakikatnya akan merubah dunia. Jadi sekecil apapun pendidikan yang ditempuh oleh mahasiswa, oleh masyarakat dan semacamnya, itu akan bisa merubah dunia. Seperti apa? Dari mindset, dari bahasa, dari etika dan semacamnya, itu pasti merubah kepada personal itu. Karena pendidikan itu memang akan bisa merubah dunia pada hakikatnya. Iya, artinya melalui proses pendidikan itu pikiran manusia akan lebih mudah berkembang, dan akan lebih teratur ya di dalam merencanakan sesuatu dan semacamnya. Iya. Jadi personal itu pasti akan bisa berkomunikasi itu bisa melalui dengan pendidikan. Karena mengenyam pendidikan itu pola komunikasinya itu pasti bisa berubah, dan pasti bisa dibedakan antara orang yang berpendidikan dan orang yang tidak berpendidikan. Karena pendidikan memang sekali-kali itu pendidikan bisa merubah dunia. Seperti apa nanti perubahannya itu akan dirasakan oleh personal itu. Nah ini seandainya, jadi kan kalau sudah orang kaya, pengusaha,
kemudian anggaplah ada di dalam ekonomi keluarga sudah mandiri, kira-kira masih pentingkah pendidikan itu? Pendidikan itu sangat penting karena saya melihat beberapa ceramah dari para ulama di Madura, bahwasannya orang bodoh sukses itu hanya kebetulan. Oh gitu Ya, ya. orang bodoh yang sukses itu hanya kebetulan. Ya betul. Jadi kalau orang yang sukses, orang pintar yang sukses itu memang rasional. Rasional. Begitu. Iya. Ya. Makanya pentingnya pendidikan itu di situ. Gitu, Jadi ya. kalau orang bodoh yang sukses mungkin karena kesuksesannya karena turunan. Turunan, Kalau orang pintar yang sukses itu rasional masuk akal Rasional, karena dengan pendidikan itu masyarakat atau personal itu bisa dibawa bagaimana bisa melaksanakan sebuah kegiatan usaha, bagaimana bisa berinovasi dalam usahanya itu. Ya betul betul. Artinya bahasa lainnya itu, jadi apa? Kalau orang sukses secara kebetulan itu tidak bisa ditiru. Iya. Nggak bisa ditiru. Tapi kalau dia sukses by proses, maka prosesnya itu bisa Iya. bisa ditiru, bisa di copy paste gitu. Iya, betul. Jadi karena memang apa namanya, orang beranggap kalau sudah kaya maka tidak perlu pendidikan itu, padahal ada selain itu ya, bukan Iya. hanya soal materi, juga soal pola pikir. Betul. Karena pada hakikatnya kesejahteraan itu bisa dicapai bukan hanya kita punya uang ya, Betul, betul. tapi juga karena kita punya pola pikir yang baik, Iya. bagaimana cara mengatur waktu yang baik, Betul. mengatur keluarga itu. Nah, dan yang paling penting ini Pak Fatol, Pak Fatol ngajar di mana? Di kampus Al Khairat. Di Al Khairat Pamekasan, dan notabene kampus Al Khairat itu santri itu. Ya, betul. Dan orang beranggapan bahwa apa namanya, kalau santri itu ya pulang-pulangnya jadi ustadz gitu. Ya. Nah, gimana itu kalau disesuaikan dengan kegiatan apa kuliah yang saat ini gitu? Pada saat ini kita dalam kegiatan kuliah observasi lapangan itu yang dijadikan target oleh kementerian itu kan pada saat ini marak-maraknya santri entrepreneur. Oh, santri entrepreneur. Ya, jadi harapan saya dari kegiatan ini karena mahasiswa rata-rata banyak dari santri, bagaimana pulangnya itu ya tetap menjadi santri tapi bisa berentrepreneur gitu. Oh, gitu. Santrinya itu tetap tapi bisa berentrepreneur. Seperti apa? Ya melaksanakan wirausaha, apa saja yang sekiranya bisa mendapatkan keuntungan itu dilaksanakan. Makanya ketika santri sudah lulus nanti bagaimana bisa menjadi santri entrepreneur. Jadi kalau apa namanya, ada santri kemudian kuliah, dan kuliahnya juga kemudian pas jurusan ekonomi, Ya. itu ada nilai plusnya. Iya, itu. plus itu. Bisa ngaji dan bisa juga Menjadi wirausahawan. menjadi usahawan. Karena memang begini, harus realitas saat ini, kalau kita belum mandiri secara ekonomi, kita belum selesai gitu. Bahkan kiai itu kalau ekonominya belum mandiri itu kerepotan di dalam membimbing masyarakat gitu. Betul. Maka melalui proses pendidikan ini kemandirian bisa lebih cepat berkembang. Iya, betul. Begitu juga untuk santri putri, mahasiswi putri. Semua. Jadi bukan hanya untuk Putra, ya. putra. Putri pun itu pada saat ini bagaimana putri itu dihadapkan dengan keadaan entrepreneur yang semuanya serba digital. Putri itu sudah banyak berproses di semester 5, semester 3. Di kelas itu sudah melakukan bisnis online. Ya, Karena betul-betul. prosesnya itu karena temannya itu ada di pondok, jadi santri yang dari luar itu membawa sebuah produk yang juga sama-sama dipasarkan. Oh, begitu. gitu. Nah, ini bukan ini terjadinya kenapa? Karena pendidikan yang dilaksanakan itu bisa mengiring kepada mahasiswa agar mahasiswa itu bisa melakukan kegiatan entrepreneur. Dan ini sudah meskipun tidak disuruh, tapi ini sudah realitanya banyak di kampus itu bertransaksi di dalam kelas terkait produk apa saja yang dibutuhkan oleh santriwati yang ada di pondok. Nah itu santri yang dari luar itu yang hanya kuliah di kampus itu, tapi karena sudah
berhenti maupun karena sudah pengabdian di luar, itu membawa produk. Yang produk itu bagaimana produk itu yang diinginkan oleh semua santri. Apa produk itu yang diinginkan itu dibawa. Dan itu sudah ditransaksikan. Selain transaksi itu, bagaimana itu berkembang kepada transaksi yang digital pada saat ini. Artinya sekarang itu kalau kita punya kemampuan, baik kemampuan untuk membuat produk, kemampuan untuk menjual, maka sekarang itu malah lebih mudah untuk mempromosikan itu. Betul, ya. Dan tentu berbisnis itu bukan kebetulan langsung bisa jualan barang, enggak kan, harus ada proses. Mengenal produk, proses ya bagaimana cara menjual gitu. Nah, ya ini mungkin ya beberapa hal yang menjadi bagian dari pengalaman. Nah ini Pak Fadol. Nah bagaimana dengan orang-orang yang tidak kuliah itu? Masih pentingkah untuk mengembangkan diri dan kira-kira apa medianya itu? Nah, ya. Jadi meskipun di masyarakat karena mungkin ada faktor finansial yang tidak bisa melanjutkan studi, itu pada saat ini masyarakat itu sekarang itu sudah memegang gadget semua. Di gadget itu pengembangan personal, pengembangan berwirausaha meskipun tanpa melanjutkan studi itu bisa dilaksanakan. Karena di konten-konten maupun di medsos itu menjelaskan seperti apa cara membuat produk baru, seperti apa cara pemasaran yang baru dan semacamnya. Jadi jangan putus asa terhadap masyarakat yang tidak melanjutkan studi. Masih banyak kesempatan, masih banyak peluang di mana proses itu bisa dilihat dari konten-konten YouTube itu gitu ya, untuk melakukan kegiatan entrepreneur. Artinya masyarakat yang tidak kuliah memang masih memiliki akses untuk berkembang melalui teknologi yang ada. Kemudian adapun bagi yang sudah kuliah berkembang, dan tentu itu akan lebih cepat ketika secara maksimal semua fasilitas digunakan untuk mengembangkan diri. Betul. Ya, terima kasih Pak Fadol. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.